Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tipe spiritualitas, yaitu tipe intelektualitas. Seseorang yang memiliki tipe intelektualitas, ia mengasihi Tuhan dengan pikiran, merasakan kasih Allah saat mempelajari sesuatu yang baru, mengenal Dia yang belum dimengerti sebelumnya. Sangat penting bagi seseorang benar-benar tahu apa yang diyakini, dan konsep kebenaran sangat menarik. Seperti nats Alkitab dari Mazmur 49 ayat 2-4, "Hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku oleh pengertian." Pemazmur menyadari bahwa kebahagiaan sejati dimiliki oleh orang yang mengandalkan Allah. Sukacita hatinya tidak bergantung pada apa yang dimilikinya, melainkan hanya pada relasinya dengan Allah. Relasi dengan Allah itulah satu-satunya hal yang kekal dalam hidup, yang memberi kebahagiaan sejati. Merefleksikan tipe intelektualitas, berjumpa dengan Tuhan ketika menelaah topik-topik yang berkaitan dengan ajaran dan kehidupan gereja. Membaca tafsiran Alkitab, mempelajari ajaran bapak-bapak gereja, kita bisa mengembangkan melalui mengikuti ceramah, studi, diskusi Alkitab, webinar dengan pendeta atau profesor, memiliki satu bidang yang ditekuni dalam bidang teologi, seperti teologi kajian Alkitab, teologi sistematika, historika, etika, dan apogetika. Seseorang yang memiliki tipe intelektualitas bisa menjadi ilmuwan ataupun sejarawan. Bahaya dalam tipe intelektualitas di sisi lain ialah terlalu kognitif, hati dan tindakan kurang dipentingkan, suka berdebat atau kontroversi. Banyak cara untuk menerima kasih dan kehadiran Allah. Salah satunya yang dikenal dengan naturalis, yang dimana jiwa spiritualis yang sangat merasakan kedekatan dengan Tuhan apabila berada di sekitar ciptaannya. Saya akan melantunkan puisi untuk berterima kasih atas keindahan alam yang telah diciptakan Allah. Semesta ciptaanmu, melangkah, duduk, berdiri, bersyukur dengan Sang Ilahi. Suka, duka, terima kasih dengan Sang Kuasa. Menyembah dengan hati yang suka. Berdoa dengan Sang Pencipta. Di alam terbuka ini, aku bernyanyi dengan menikmati. Aku tersentuh dengan alam ini. Di alam terbuka ini, aku berdoa tanpa henti.
Semesta ciptaanmu sangat kukagumi. Semesta ciptaanmu tiada yang menandingi. Semesta ciptaanmu tersampaikan isi hati. Tuhan selalu punya cara yang unik untuk memperkenalkan kasih-Nya pada kita. Gary Thomas benar bahwa jalan menuju Tuhan masing-masing individu berbeda. Ya, tentang tipe-tipe spiritualitas begitu menarik bagiku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Musik-musik indah dimainkan. Alunan melodi gitar begitu syahdu terdengar. Di dalam sebuah gedung megah nan indah yang dihiasi lukisan klasik yang menceritakan tentang sang kepala gereja. Aku mendengar dan terbuai, terus memandang seolah tak mau berpaling. Tak ada nada sumbang dan senduh, yang ada hanyalah barisan ibu-ibu yang menceritakan kasih-Mu lewat paduan suara sorga. Hati begitu damai terasa, sorga seolah hadir di antara. Tuhan menunjukkan jalan untuk dilewati. Ia memperkenalkan dirinya dengan begitu pasti. Aku adalah seorang indrawi yang mengenalnya melalui syair dan melodi. Yang mendengar, melihat lalu mengimani, dan terbuai dalam kasih abadi. Tuhan, ku sadar bahwa terkadang laguku terdengar begitu sumbang dan senduh. Saat yang indah jadi berhala dan tak tertarik kepada yang sederhana. Akalku sering kuabaikan dan ibadah seolah dituhankan. Ampunilah aku dan tuntun aku dalam jalan spiritualitas yang benar kepadamu. Elsa. Masuk suruh orang baru sih. Bisa sampai pencuri sih. Lu apa ini? Ada dulu deh. Wih, tuh boleh kerja spiritualitas nih. Wih, belum tahu ibu mau kerja kemana nih. Lu mati bang bilang apa? Dia kayaknya ambil kontemplatif deh. Kenapa keluar itu? Soalnya kita lain keluar itu. Ada sih, cuman ini kontemplatif lebih cocok dengan tipe spiritual. Coba lu jelasin secara singkat ya gimana? Supaya lu nggak bikin di bepu. Kontemplatif tuh begini, tentang diriku yang lebih suka dengan ketenangan. Dear Tuhan, ini aku Tuhan, salah satu ciptaanmu yang kau bentuk sesuai dengan gambarmu, yang kau ciptakan sesuai rupamu, namun tak sesempurna pribadimu. Aku dihantar oleh keheningan untuk merasakan hadiratmu dan menyembahmu dalam ketenangan, membawa hatiku
untuk dibentuk oleh kasih-Mu, membawa kehidupanku untuk dipenuhi dengan kemurahan, agar aku layak menerima berkat-Mu. Tuhan, ampuni dan kasihanilah aku atas segala noda dan dosaku. Ubahlah hidupku Tuhan, dan bentuklah sesuai dengan rencana. Oh, hanya begitu Sangko? Bisa. Oh iya, nggak gampang itu tuh. Baik aku aja di telepon dah. Nanti besok mana deh? Dah. Tuhan, aku memanggil-Mu dalam keheninganku. Aku mencari-Mu dalam rumah-Mu. Aku menelusuri tentang-Mu di dalam kitab suci-Mu. Aku merasa sangat dekat dengan-Mu saat sendirian. Keheningan, ketenangan, dan kedisiplinan menjadi salah satu yang utama bagiku untuk lebih dekat dengan-Mu walau hanya sebatas doa. Tuhan, aku ingin memfokuskan diriku pada hadirat-Mu. Aku ingin menghabiskan waktuku dengan doa. Aku ingin menjalani hidup disiplin dan sederhana, karena aku ingin memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tipe asketis, di mana tipe ini akan merasakan dekat dengan Tuhan saat sendirian, tidak diganggu oleh siapapun, agar dapat memfokuskan diri pada hadirat Tuhan. Senang menghabiskan waktu dan berjaga sampai larut malam, menjalani hidup secara sederhana dan mau berpantang selama beberapa waktu, menikmati retret di biara dan menghabiskan waktu sendirian di ruangan kecil, berdoa pada Tuhan dan mempelajari firman-Nya, mau berpuasa 1 atau beberapa hari, menggambarkan iman sebagai hal batiniah daripada lahiriah. Kata-kata digambarkan di dalam keheningan, kesendirian, kesederhanaan, dan kedisiplinan. Asketis adalah suatu sifat yang bisa dikembangkan melalui keheningan, kesederhanaan, disiplinan. Namun, engkau juga berbahaya, yaitu dapat menekankan kesalehan pribadi, menjauhi dunia, meromantisasi derita, dan terlalu mengutuk kenikmatan dunia. Pelecehan spiritual yang biasa kita dengar atau kita ketahui adalah pelecehan seksual. Definisi pelecehan spiritual secara umum adalah perlakuan yang salah terhadap seseorang yang membutuhkan pertolongan, dukungan, atau
spiritual yang lebih besar, sehingga mengakibatkan melemahkan, menurun, atau merosotnya kehidupan spiritual. Akibat dari pelecehan spiritual yaitu individu yang menjadi korban akan dibebani dengan rasa bersalah, dihakimi, atau didakwa, dan bingung dengan kelayakan dan keberadaan mereka sebagai orang Kristen. Istilah pelecehan tidaklah kasar, karena juga ada dan terjadi di dalam kehidupan keluarga yang mempunyai hubungan karib. Pelecehan spiritual juga bisa terjadi bila spiritual dipakai untuk membutuhkan orang lain, hidup menurut suatu standar spiritual tertentu. Orang yang membutuhkan bantuan berupa informasi, dialog, dukungan, atau nasihat, seolah menunjukkan bahwa mereka kurang rohani atau bahwa spiritual mereka cacat.